Gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan dan kritikan publik setelah pemerintah meningkatkan sejumlah tunjangan termasuk tunjangan beras, BBM, dan uang rumah. Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir mengatakan gaji pokok seorang anggota dewan memang tidak naik secara nominalnya, tetap di 6,5 juta rupiah per bulan, namun beberapa tunjangan mengalami penyesuaian alias ada kenaikan. Selain itu, anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 nanti juga akan mendapat kompensasi tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan karena mereka tidak lagi menempati rumah jabatan di Kalibata. Nah, dengan gaji pokok 4 sampai 5 juta rupiah per bulan ini, kalau kita jumlahkan, maka seorang anggota DPR bisa membawa pulang setidaknya sebesar 54 juta rupiah. Ini di luar tunjangan rumah, pemeliharaan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana ke daerah pemilihan yang dulu dikenal sebagai dana aspirasi. Teman-teman, selain itu, rincian gaji di atas juga belum diperhitungkan dengan kabar kenaikan gaji DPR sebesar 3 juta rupiah per harinya. Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin bilang bahwa anggota DPR mendapatkan gaji bersih lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Merujuk perhitungan itu, maka gaji anggota dewan di pusat jauh lebih tinggi dari gaji karyawan di Indonesia berdasarkan upah minimum provinsi 2025. Nah, yang bikin publik geram adalah respons dari sejumlah anggota DPR yang tidak mempermasalahkan soal naiknya nominal tunjangan rumah dan mengaitkannya dengan mobilitas DPR yang tinggi serta soal kemacetan Jakarta. DPR dinilai nirempati alias tone deaf karena tidak sensitif soal tekanan ekonomi ke rakyat kecil. Lalu bagaimana dengan gaji anggota DPR di negara-negara lain? Jika dibandingkan dengan parlemen negara tetangga di ASEAN, gaji anggota DPR RI termasuk tinggi setelah adanya kenaikan tunjangan meski masih kalah tinggi dari Singapura. Nah, negara pertama yang akan kita bahas adalah Singapura. Jadi anggota parlemen Singapura tidak menerima gaji bulanan tetap, melainkan tunjangan tahunan sebesar Singapura dolar 192.500 atau sekitar 2,19 miliar per tahun. Nah, teman-teman, jika dibagi rata per bulan setara dengan 182,8 juta rupiah dan dengan perhitungan terbaru pendapatan anggota DPR RI kini melebihi dari Malaysia. Nanti kita bahas. Kemudian angka itu juga semakin mendekati ke penghasilan anggota parlemen Singapura. Negara kedua adalah Thailand. Berdasarkan konstitusi Thailand, ketua DPR-nya memperoleh gaji pokok sebesar 75.000 baht per bulan atau sekitar 37,7 juta, ditambah tunjangannya sekitar 25 juta rupiah kalau dikonversikan, sehingga total gajinya sekitar 62,7 juta rupiah. Ketua dan wakil ketua DPR serta parlemen berhak mendapat tunjangan transportasi untuk sidang, namun biaya perjalanan luar negeri resmi ini hanya ditanggung negara untuk ketua dan wakil ketua DPR-nya saja. Tunjangan kesehatan juga akan diberikan dengan mereka dengan klaim maksimal sekitar 60 juta rupiah jika dikonversikan. Yang selanjutnya adalah Filipina yang kalau kita lihat di sini gaji bulannya cukup besar untuk para anggota parlemennya. Jadi menurut data yang dilansir oleh The Inquirer, anggota Parlemen Nasional Filipina diberi gaji sebesar 85,6 juta rupiah per bulan. Ini sudah dikonversikan ke rupiah. Yang terakhir adalah Malaysia, teman-teman. Jadi dilansir dari imani.my, situs webnya Malaysia, gaji pokok Dewan Rakyat mereka adalah sekitar 16.000 ringgit Malaysia atau sekitar 52,8 juta rupiah per bulan. Sementara untuk Dewan Negara sekitar 36,3 juta rupiah per bulan kalau sudah dikonversikan ya. Ini belum tunjangan. Kantor Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa anggota parlemennya dapat memperoleh penghasilan total bulanan sekitar 115 juta rupiah hingga 154 juta rupiah totalnya. Terlepas dari pendapatan ini, anggota parlemen didorong untuk mengelola keuangan mereka dengan sangat hati-hati dan tetap sadar akan realitas keuangan yang dihadapi oleh rakyat yang banyak diantaranya memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah daripada anggota parlemennya. Itu tadi adalah jumlah nominal gaji parlemen di sejumlah negara anggota ASEAN. Memang ada yang lebih tinggi dari Indonesia, tentu ini disesuaikan dengan pendapatan rakyatnya juga. Bagaimana menurut kamu dengan berita akhir-akhir ini di mana ada sejumlah kenaikan yang kita lihat nominal tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR beserta dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah di bawah?